Beliau cerita kepada orang-orang, "Alhamdulillah dagangan saya laris, dagangan saya habis, diborong oleh 2 orang ada di sana." "Loh, siapa?" "Kan ada di sana." Mungkin juga ada rumahnya di sana. Terus kata orang-orang di sana itu, "Nggak ada di sana, nggak ada rumah, di sana cuma ada makam keramat." Di sana ada pesariannya Syekh Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida wa lakal hamdu li jalali wa azim sultanik. Sahabat muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Al-Fakir Muhibbin Jawa kembali lagi berziarah ke salah satu makam keramat, salah satu makam waliun min aulailah, termasuk dari orang-orang soleh dan juga termasuk pejuang agama Islam, pejuang kemerdekaan Indonesia. Di mana Al-Fakir sekarang ini ada di pesariannya Syekh Muzaki Al-Maghribi, insyaallah namanya Syekh Muzaki Al-Maghribi dan juga Syekh Taufik Al-Maghribi. Ini kakak beradik, yang keduanya ini adalah sama-sama teman atau sahabat atau pejuang dakwah bersama dengan Syekh Muhammad Ishaq. Jadi di Pasuruan ini di daerah Wirogunan ada 2 syekh, kedua tokoh yang dulu pernah berjuang bersama dengan Syekh Muhammad Ishaq ketika memperjuangkan agama Islam, menyebarkan agama Islam, musuh melawan jin-jin yang juga menjadi musuh dari Syekh Subakir atau Syekh Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Jadi sebenarnya kedua pesantren ini baru ditemukan barusan, padahal sesungguhnya dulu sudah ada pesantren ini, tapi baru dibuka oleh salah satu orang Ba'dul Arifin, orang yang arif billah, namanya adalah Syekh Taufik Al-Maghribi dan juga Syekh Muzaki Al-Maghribi, yang mana beliau itu mulai dari daerah Jawa Tengah membantu Syekh Subakir, membantu siapa Syekh Muhammad Ishaq untuk mengajar agama Islam, melawan para jin-jin ketika waktu pembabatan agama Islam, pembabatan tanah Jawa sampai ke daerah Banyuwangi, ke Belambangan. Kemudian Syekh Muhammad Ishaq itu menikah dengan Dewi Sekar Dadu, kemudian beliau kembali lagi bersama dengan Syekh Muzaki dan Syekh Taufik, dan akhirnya beliau bertemu di sini. Ternyata Syekh Maulana atau Maulana Ishaq itu membuat daerah seperti petilasan lah di daerah Kebun Agung. Kemudian beliau pulang ke daerahnya ke sana, terus kemudian Syekh Taufik Al-Maghribi dan juga Syekh Muzaki Al-Maghribi ini berdakwah di sini dan juga dimakamkan di sini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita terus lanjutkan video ini dan tetap
mazidah walakal hamdu li jalali wa azimi sultanik. Kerabat muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita sudah duduk di tempat yang kita tuju, yakni samping makbarah dari Syekh Taufik Al-Maghribi dan Syekh Muzaki Al-Maghribi. Dan ternyata ketika saya sudah sampai di sini, ternyata di sini juga dimakbarahkan beberapa makam keramat, beberapa makam kuno yang insya Allah bersejarah. Dan juga tadi saya juga sempat melihat salah satu makbarahnya, makam kuno yang diberi nama Raden Kian Santang. Ya wallahu a'lam, apakah itu benar ataupun tidak kami tidak tahu, karena kami juga fakir masalah ilmu sejarah ataupun bagaimananya. Tetapi terpaut dengan Syekh Muzaki Al-Maghribi dan Syekh Muzaki Al-Maghribi dan Syekh Taufik Al-Maghribi, keduanya adalah sahabat karib dari Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq dulu itu membantu dari Syekh Subakir pembabat alas Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Kemungkinan pada waktu itu Syekh Subakir sudah kecapean, yang mana beliau itu membabat alas tanah Jawa mulai dari daerah Magelang, Gunung Tidar sana sampai ke ujung timur, yakni daerah Banyuwangi. Dan pada akhirnya beliau juga dibarengi dengan Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu juga dibantu dengan Syekh Muzaki Al-Maghribi, dibantu dengan Syekh Taufik Al-Maghribi. Kemudian di daerah Banyuwangi sendiri juga ada namanya Syekh Kamaluddin dan juga beberapa keluarganya yang katanya insya Allah beliau itu masih keluarga dari Syekh Subakir dari daerah Turki sana. Tetapi wallahu a'lam bagaimana kebenarannya. Mengenai Syekh Muzaki dan juga Syekh Taufik Al-Maghribi, beliau berdua ini ikut andil dalam menyebarkan agama Islam di zamannya dulu. Jadi sebelum Wali Songo era kedua sudah ada yang namanya Syekh Subakir, Maulana Ishaq, termasuk Syekh Ibrahim Asmarokondi itu menyebarkan agama Islam. Termasuk di Pasuruan ini juga ada yang namanya Syekh Muzaki Al-Maghribi dan juga Syekh Taufik Al-Maghribi. Banyak pertanyaan kepada Al-Fakir, kenapa di Indonesia ini banyak makam-makam yang disebut dengan Syekh Maulana Maghribi, di sini Maghribi, di sana Maghribi. Dia dikarenakan dulu di daerah Maghribi banyak para pendakwa yang keluar dari negaranya sana untuk menyebarkan agama Islam. Tidak tahu siapa nama aslinya. Yang pasti kalau orang dulu, kiai-kiai dahulu, ulama-ulama dulu, beliau itu mastur, tidak ingin dikenal siapa namanya, tapi yang penting orang itu tahu dari mana asalnya. Untuk kiai sama ini dari mana? Saya dari daerah Maghrib sana, saya dari daerah Jazirah Arab sana. Tidak tahu siapa namanya, karena beliau ingin menyebarkan agama Islam tanpa disebut namanya, tetapi beliau ingin disebut namanya, ingin disebut perjuangannya oleh catatan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tiru ketika kita berdakwah di jalan Allah, kita mengingatkan ke orang lain, kita menasihati orang lain. Jangan pernah hati kita pamrih untuk bisa dikenal, tetapi mengharaplah agar kita selalu dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenang oleh tulisan-tulisan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rabat muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu pesanan ini dibangun pada tahun 90-an. Ada sebuah cerita yang mungkin tercengang lah, menjadi takjub dari diri kita, yakni Syekh Muzaki dan juga Syekh Taufik ini dulu pesariannya itu hampir cuma di bata-bata toh. Tadi tidak dibangun seperti sekarang ini. Ya meskipun sekarang ini dibangun, tetapi sudah banyak kerusakan karena ditergerus oleh zaman. Tidak tahu siapa anak turunnya di sini, tidak ada yang tahu. Jadi dulu ketika masih dikasih bata samping-sampingnya, masih datar, dikasih bata sampingnya, ada salah seorang yang mungkin senang tirakat atau senang riyadhah, itu beliau itu melakukan rihlah, perjalanan dari satu makam setanah Jawa. Entah siapa namanya, kata beliau seperti itu. Kata di depan ini ada warung, dan itu yang jualan itu sudah sepuh. Beliau sempat cerita kepada saya bahwasanya dulu ada orang yang sedang tirakat datang ke sini, rambutnya panjang. Beliau ketika berada melintas jalan di sini, beliau itu melihat ada cahaya warna putih kedua yang menyala, dan akhirnya beliau itu tidak tahu itu berasal dari mana. Akhirnya beliau ikuti dari mana asalnya itu. Ternyata cahaya itu ketika beliau ikuti ada di
dia ada di dua makam, yakni makamnya Syekh Muzaki Al-Maghribi dan juga Syekh Taufik Al-Maghribi. Pertamanya beliau tidak tahu siapakah namanya, siapakah si fulan yang ada di pesantren ini, siapakah nama si Sohibul Makbaro di sini. Hanya beliau tiriyadho di sana, beliau tiriyadho bertirakat di sana. Mungkin akhirnya beliau bermimpi bahwasanya beliau itu didatangi Maulana Ishaq. Ya fulan, sesungguhnya engkau tahu ini, sesungguhnya engkau harus tahu ini adalah teman sahabat karibku namanya Syekh Taufik Al-Maghribi dan juga ini adalah Syekh Muzaki Al-Maghribi. Nah, di daerah Wirogudan di sini juga biasanya juga diadakan haul. Insya Allah beliau kalau tidak salah katanya itu setiap bulan Syawal, entah itu bulan Syawal akhir atau pertengahan katanya, dan saya juga lupa. Itu juga dia diadakan haul di sini. Makam ini juga terkadang dijadikan ajang ajang mungkin mencari barokah. Tapi yang kesini itu kebanyakan salah kaprah, salah keliru niat. Jadi karena kan mungkin syariatnya masih belum kuat, syariatnya masih belum kokoh. Dia kesini ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ingin mendapatkan jodoh yang cantik ataupun yang bagaimanapun, atau mendapatkan kekayaan yang banyak. Tapi ketika beliau berziarah di sini, niatnya itu hanya untuk itu, maka ya tidak ada hasil apa-apa. Karena yang mereka yakini makam keramat akan memberikan kekeramat pada kita, padahal itu salah. Seharusnya ketika kita berziarah kepada salah seorang soleh, kepada salah seorang aulia, kita niatnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita masih belum tentu bisa cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika kita meminta bantuan kepada wali Allah, meminta bantuan doa dari orang-orang soleh, meskipun dia sudah wafat, insya Allah maka Allah akan memberikan cepat terkabulnya doa kita. Nah, seperti itu. Ada dulu seorang penjual bakso, ada dulu kita ini unik. Si tukang bakso ini bingung, saya ini mulai dari pagi, siang, sore sampai malam kok enggak laku-laku jualan saya, kata beliau, kata si tukang bakso. Akhirnya pernah suatu ketika beliau itu mungkin mendorong gerobaknya dari daerah depan pesantren sini, di situ jalan raya depannya, di sini terus beliau dorong. Nah, dari arah sini tiba ada dua orang bersurban memakai baju putih. Pak, bakso saya beli. Tentunya saya beli separuh, Pak. Separuh apa maksudnya, Pak? Ini saya mau beli separuh dari bakso. Terus satunya lagi si tukang pembeli ini, saya beli separuh lagi, jadi semuanya habis. Padahal pada itu cash, uangnya cash, seperti itu dia masukkan di dalam sakunya. Dan si tukang bakso ini senang bukan main. Dan pada akhirnya ketika beliau sudah sampai di daerah gang perumahan sana, beliau cerita kepada orang-orang, alhamdulillah dagangan saya laris, dagangan saya habis, diborong oleh dua orang ada di sana. Loh, siapa? Ada di sana, mungkin juga ada rumahnya di sana. Terus kata orang-orang di sana itu, di sana ada rumah, di sana cuma ada makam keramat. Di sana ada pesariannya Syekh Taufik Al-Maghribi dan juga Syekh Muzaki Al-Maghribi. Dan pada akhirnya beliau itu menceritakan bahwasanya saya itu yang beli pada saya ini uangnya masih ada ratusan ribu ini, uangnya masih ada. Tetapi ya mungkin semuanya itu dari kekuasaan Allah, ingin membantu si tukang bakso yang mungkin waktu itu butuh uang untuk nafkah istrinya, anaknya yang sekolah, atau keperluan-keperluan yang lain. Allah bantu melalui Syekh Muzaki ataupun Syekh Taufik Al-Maghribi. Karena ada sahabat muhibbin, katanya Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, bahwasanya kalau wali itu sudah sampai ke makam Ahludarki, katanya beliau Ahludark, maka beliau ini oleh Allah diberikan izin kapanpun beliau itu bisa keluar dari makbaronya, bisa keluar dari pesariannya untuk membantu para muhibbin, pencintanya, atau orang-orang yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keunikan dari salah satu cerita kisah dari Syekh Taufik Al-Maghribi dan juga Syekh Muzaki Al-Maghribi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya
ketika saya itu mau berziarah ke salah satu makam aulia atau orang soleh ataupun makam-makam keramat itu, saya pasti terus membaca tahlil kepada beliau-beliau agar saya diberikan keselamatan. Sebenarnya saya semenjak berada di sini tadi masuk itu sudah merinding. Ini saya sendirian, ini itu makamnya. Ini adalah makam Raden Kian Santang, karena di tulisan maisannya itu, di petilasannya itu ditulisi Raden Kian Santang. Wallahu alam apakah itu benar tidak. Sebenarnya saya itu di sini sudah katanya orang Jawa itu berit dedemitnya itu banyak, tapi saya tidak mikir itu. Yang penting saya memberikan konten yang bagus yang insya Allah itu benar dan itu bisa menjadi asumsi yang baik bagi antum semuanya, menjadi hiburan atau menjadi kisah yang mempunyai hikmah, termasuk khususnya bagi Al-Fakir sendiri dan juga bagi antum semuanya. Semoga apa yang kami berikan di Muhibbin Jawa, di channel Muhibbin Jawa ini menjadi pelajaran, menjadi hikmah yang baik, menjadi himmah, menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan juga semakin cinta kepada orang-orang soleh, mencintai pada orang-orang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pesaran ini berada di daerah Wirogunan, kecamatan entah itu Purworejo ya, insyaallah Purworejo. Di sampingnya Tembok Rejo itu ada namanya daerah desa Wirogunan. Ini sementara nanti di mana ada makam keramat Wirogunan, insyaallah tahu nanti di Kabupaten Pasuruan. Jadi beliau Syekh Taufik Al-Maghribi dan juga Syekh Muzaki Al-Maghribi adalah sahabat karib yang termasuk pembabat alas Jawa, pembabat alas tanah Jawa bersama dengan Syekh Subaki dan juga Syekh Maulana Ishaq. Untuk Syekh Maulana Ishaq insya Allah akan kami videokan nanti insya Allah kapan, tinggal di schedule saja, karena di daerah Bong atau daerah Pondak itu ada petilasannya Syekh Maulana Ishaq. Jadi bersampingan petilasan Syekh Maulana Ishaq ini berdampingan atau dekat dengan makbaranya Syekh Taufik dan juga Syekh Muzaki Al-Maghribi. Terus ikuti video-video dan juga kisah-kisah para wali dan juga orang-orang soleh, para pejuang Islam, para pejuang negara, pejuang bangsa di channel Muhibbin Jawa. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share kemanapun akan menjadi amal yang baik bagi antum, bisa menjadi amal soleh bagi antum baik di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya mujibal sain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.